Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Memasuki desa ini, saya terkesima. Deretan lampu jalan dan rumah-rumah tertata rapi, seakan menggambarkan kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat desa ini yang pernah tinggal di luar negeri sebagai TKI. Pak Margono. Berapa banyak warga di Desa Taman Endah ini yang pulang dari Korea dan sukses? Kalau kita katakan sukses, hampir 90% warga kami yang mantan Korea, artinya yang sudah pernah bekerja di Korea dan kembali ke negara Indonesia ini, ke kampung kita ini, bisa kita katakan 90% sukses. Ini ketika kami mau pulang ini, kayaknya. Margono adalah kepala desa Taman Endah yang sempat hidup di Korea Selatan selama 3 tahun. Menurutnya, seluruh penduduk desa ini yang menjadi TKI memilih Korea Selatan sebagai negara tujuan kerjanya karena sebuah alasan. Di samping satu memang gajinya cukup menjanjikan setelah nanti kembali ke Indonesia, dan di sana segala sesuatu sudah terpenuhi, tercukupi, artinya ada baik fasilitas, tempat tinggal, makan, dan yang lain itu memang ditanggung oleh pemerintah Korea, termasuk dari perusahaan yang kita tempati. Banyaknya penduduk yang memilih menjadi TKI membuat desa ini terkenal dengan nama Desa TKI. Meski demikian, penduduk desa ini tidak menjadikan pekerjaan di luar negeri sebagai tujuan akhir. Ya jangan minum teh biar gede sampai sana, biar gede nanti kayak bapak dulu kerja ke Korea. Sumanto adalah salah satu dari mereka yang telah kembali. Ia bekerja di pabrik peleburan baja Korea Selatan selama kurang lebih 5 tahun. Bagaimana sih kesejahteraan Bapak di sana? Penghasilannya itu Bapak berapa? Kalau kesejahteraan ya terpenuhi, terus gaji saya ya rata-rata kalau tiap bulan itu dikuruskan itu kurang lebih 15 juta. 15 juta? 15 juta. Bahkan nyampe 17 juta kalau kita mau hari Minggu mau kerja, tanggal merah itu mau kerja nyampe 17 juta. Alhamdulillah kalau pabrik kita 1 tahun saya kurang lebih dapat bonus 4 kali. Dari bonus itu 4 kali. Nyaris tak ada alasan bagi Sumanto untuk meninggalkan negeri ginseng. Tapi pada akhirnya ia pulang untuk mengembangkan bisnis budidaya ikan dengan modal tabungan gaji. Wow, itu memang selalu kayak gitu ya, loncat-loncat. Iya, kalau gurame loncat-loncat. Lalu berapa penghasilannya sekarang? Kalau pas musim air muda, musim hujan itu ya pendapatan kita dengan mengirim ikan antar provinsi itu ya bisa mencapai 12 juta, di atas 10 juta. Hal yang sama dilakukan oleh Karni yang juga sempat bekerja di Korea Selatan. Tabungannya digunakan untuk membuka peternakan ayam petelur yang saat ini berjumlah lebih dari 5.000 ekor. Bisa diceritakan bagaimana memulai usaha ini? Waktu itu kan sebelum pulang ke Korea itu kan tak beliin itu ya lahan-lahan untuk peternakan, tak beliin sawah, jadi ada sisa sekitar 100-an. Jadi saya manfaatin uang 100 itu untuk ternak ayam gitu ya. Jadi totalnya sama beli lahan tuh berapa ratus juta? Ya kurang lebih ya 250 sampai 300-an lah. 250 sampai 300 juta. Iya. Wow, ini satu deret ini ada berapa ayam, Pak? 720. Oh, yang ini 720 ya. Kenyataannya, tidak semua TKI yang berangkat ke Korea Selatan pulang dengan sehat tak kurang suatu apapun. Seperti yang dialami Mujianto, ia kehilangan sebagian jari-jarinya akibat kecelakaan di pabrik besi tempatnya bekerja. Tergantung apa itu namanya, ukuran yang dipesenan gitu. Packing berapa 10 biji kita pak gitu, packing. Bisa diceritakan Pak, kenapa dan bagaimana kecelakaan yang menimpa Bapak di sana? Waktu itu pada malam hari ya Mbak ya, kita waktu lembur, jadi udah mungkin agak capek ya, agak ngantuk, terus mesin kan nyala jalan, kita waktu itu bongkar mesin,
terus sama operator nggak dimatiin waktu itu, lupa mungkin ya, kita masang selang pendinginnya ketarik mesin, jadi ngenain tangan itu Mbak. Jadi tangan Bapak tertarik Ya, ke dalam ketarik, mesin begitu ya? Waktunya juga jam 8 lebih 15 menit. Ingat benar waktu saya di sana itu. Minimal 2 juta loh. Tapi kecelakaan itu tak membuat hidup Muji kesulitan. Bahkan saat ini, ia telah memulai hidup dan bisnisnya hingga meraup penghasilan yang lebih besar daripada di Korea Selatan. Penanganannya bagus sekali di sana. Oke, jadi Bapak dirawat sampai sembuh? Sampai sembuh total, Mbak. Lalu selama Bapak sakit, bagaimana dengan pekerjaan Bapak? Apalagi gaji Bapak itu bagaimana? Gini Mbak, alhamdulillah ya, kita di rumah sakit, kita juga digaji seperti yang kerja setiap harinya. Di Indonesia, bekerja sebagai TKI di luar negeri masih menjadi pilihan jutaan orang. Tersebar ke berbagai negara di dunia, menyumbang devisa bagi negara hingga 100 triliun rupiah per tahun. Namun tidak semua TKI yang mengalami masalah di negara tujuan mendapat penanganan yang baik seperti Muji. Tak semua negara tujuan kerja TKI seperti Korea Selatan. Indonesia itu kan memiliki masalah TKI ini di negara Malaysia, Arab, begitu kan, Hong Kong. Menurut Bapak, apakah yang di Korea ini kesejahteraannya bisa diterapkan di negara-negara lain supaya tidak ada masalah? Bisa saja sebenarnya. Apa sih hak TKI di luar negeri seperti apa? Memang tidak semua negara seperti Korea. Gitu loh, memberikan satu kebebasan. Seperti Hong Kong, Korea ini suatu perlindungan hukumnya bagus, kebebasannya bagus. Itu tadi. Jadi mungkin seperti di Malaysia juga bisa diterapkan. Kalaupun teman-teman ini tidak melebihi koridor-koridor hukum Malaysia, kemudian calon TKI yang ke Malaysia dan negara lain juga diberi pembekalan tentang bagaimana apa yang akan dilakukan jika terjadi masalah, sehingga jika ada masalah tentang buruh mereka bisa mengadvokasi dirinya gitu kan, tetapi juga dengan aman, tidak melanggar hukum di mana negara mereka bekerja seperti di Korea Selatan. Imam juga seorang mantan TKI Korea Selatan yang telah sukses mendirikan bisnisnya sendiri dengan penghasilan yang jauh melebihi saat ia masih bekerja sebagai TKI. Ia pun mendorong TKI-TKI lainnya untuk bisa melakukan hal yang sama. Pak Imam, apa permasalahan TKI-TKI Indonesia yang pulang? Itu apa saja permasalahannya? Konsumtif, membelanjakan hal-hal yang tidak penting gitu kan. Kemudian yang kedua, eksploitasi ekonomi oleh keluarga, teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah ketidaktahuan yang dilatar belakangnya karena tidak mampu mengelola uang sehingga uangnya habis mereka, sehingga kembali lagi ke luar negeri. Bahkan kalau dari Korea itu, maaf ngomong, dengan gaji yang besar, dia pulang ada justru yang lebih terpuruk sebelum berangkat. Kondisi seperti inilah yang membuat Imam mendedikasikan diri untuk berkeliling ke sejumlah negara yang menjadi tujuan TKI. Menjadi motivator untuk para TKI agar mereka tidak konsumtif, serta memiliki mental mandiri saat kembali ke tanah air. Saya pernah ditanya oleh teman-teman, manajer di perusahaan itu. Dia tanya, Imam, kamu saya hitung-hitung dapat uang banyak nih. Kamu pulang nanti mau jadi apa? Saya jawab, saya nanti mau jadi bos. Saya bilang kan gitu. Tetapi ternyata bagi orang Korea tidak berkenan. Jangan jadi bos, jadilah pekerja. Orang sukses itu adalah orang yang kerja keras. Kalau kamu mau sukses, kata orang-orang Korea nih, termasuk manajer saya, kamu harus kerja keras. Itulah, jadi kepada teman-teman, pulang jangan menganggap bahwa uangnya masih banyak, kemudian berorientasi juga setelah pulang juga masih tidak bagus. Jadi prinsiplah bahwa pulang kerja keras supaya sukses, seperti prinsipnya orang-orang Korea. Pada akhirnya, kehidupan seseorang tergantung pada pilihannya sendiri dan juga niatnya. 3 juta sampai 4 juta setengah. Anak saya ada 2. Belum ada yang tertarik untuk melihat bisnis bapaknya yang masih kecil-kecil banget ya. Masih SD kelas 3 yang gede ini. Apa yang dilakukan Imam diamini para TKI yang telah sukses hidup mandiri, yang kini mengaku lebih bahagia dan sejahtera di tanah air sendiri. Bagi mereka, hidup demi segenggam uang di negeri orang sebaiknya bukanlah tujuan akhir. Selain modal, apa yang menurut Bapak diperlukan oleh para TKI yang pulang ke Indonesia untuk menjadi pengusaha yang sukses?
Kalau di sana modal dasar yang perlu dicontoh dari Korea itu kedisiplinan kita. Kalau saya masa pengeluaran uang itu kayak bisa diatur gitu ya, diatur. Jadi jangan sampai uang itu diambur-amburin. Jadi kita bisa uang yang keluar sama pemasukan itu harus bisa diatur lah pokoknya gitu.